Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari kelas A semester 3 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian mengenai pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi reaksi redoks. Baik, dalam slide yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Keterampilan berpikir kritis siswa khususnya dalam materi kimia ternyata masih relatif rendah karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Salah satu materi kimia yang menurut mereka sulit untuk dipahami adalah materi reaksi redoks. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kimia di SMA Negeri 2 Sawah Lunto, menyatakan bahwa ternyata masih banyak siswa yang belum mencapai nilai KKM yang diterapkan di SMA tersebut, yaitu nilainya sebesar 75. Nah, hal ini disebabkan karena masih banyaknya siswa yang kurang memahami materi, kemudian keterampilan berpikir kritis siswa pun masih relatif rendah, baik itu ketika pembelajaran ataupun ketika memecahkan masalah. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Proses pembelajaran tersebut berarti hanya satu arah, yaitu dari guru menjelaskan kepada muridnya sudah, sedangkan muridnya tidak diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut saya, ketika murid diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada pembelajaran seperti diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun memberikan pendapat mereka, maka itu dapat membantu pemahaman mereka pada materi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen, yaitu metode penelitian yang memberikan perlakuan dan juga mengukur akibat dari perlakuan tersebut namun tidak menggunakan sampel yang acak. Tujuan dari metode kuasi eksperimen adalah menyatakan hubungan sebab dan juga hubungan akibat melalui dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dalam metode penelitian ini juga menggunakan the non-equivalent group design, yaitu memberikan pretest kepada dua kelompok tersebut yang hasilnya akan dijadikan sebagai dasar penentuan perubahan. Kemudian diberikan post-test kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang hasilnya akan dilihat seberapa besar akibat dari perlakuan tersebut. Keterampilan berpikir yang diukur pada penelitian ini adalah menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah, menyimpulkan, dan juga mengevaluasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Penerapan pembelajaran berbasis masalah ini dirancang agar siswa mendapatkan pengetahuan melalui masalah-masalah yang diberikan. Kemudian siswa dituntut untuk berpikir kritis sehingga mampu memecahkan dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Penerapan pembelajaran berbasis masalah ini dilakukan selama 4 pertemuan terdiri dari 3 fase, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Kegiatan inti terdiri dari 5 langkah, yaitu pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasi siswa ketika pembelajaran. Ketiga, membimbing siswa pada penyelidikan. Keempat, mengembangkan hasil karya. Dan terakhir, menganalisis dan juga mengevaluasi. Untuk peningkatan berpikir kritis siswa bisa dilihat pada diagram batang yang ada pada slide. Untuk kelompok eksperimen diilustrasikan dengan diagram batang berwarna merah, untuk kelompok kontrol diilustrasikan dengan diagram batang berwarna biru. Untuk nilai rata-rata dari pretest kelompok eksperimen nilainya sebesar 35 dan untuk kelompok kontrol nilai rata-ratanya sebesar 32. Kemudian untuk hasil dari post-test kelompok eksperimen rata-rata nilainya sebesar 80 dan untuk kelompok kontrol nilai rata-ratanya sebesar 75. Oleh karena itu,
bisa dilihat terjadi peningkatan yang cukup drastis kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkan proses pembelajaran berbasis masalah. Proses pembelajaran berbasis masalah ini akan meningkatkan berpikir kritis siswa sehingga proses pembelajaran ini akan lebih bersifat komunikatif dan siswa dilibatkan secara langsung ketika proses pembelajaran. Artinya, siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruk pengetahuannya dan juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan pengetahuannya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis data, dapat kita simpulkan bahwa adanya peningkatan berpikir kritis siswa setelah diterapkan proses pembelajaran berbasis masalah. Besarnya pengaruh dari penerapan proses pembelajaran ini adalah sebesar 5,5%. Oleh karena itu, proses pembelajaran berbasis masalah bisa dijadikan salah satu pilihan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan serta kekurangan-kekurangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.